Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Nurjamal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika serta rekan mahasiswa KRSC yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pada pagi kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini jika saya untuk mempresentasikan artikel yang berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Divergen dan Kemandirian Belajar Siswa. Pada dasarnya setiap peserta didik itu memiliki pemikiran yang luas pada setiap mata pelajaran. Setiap peserta didik pastinya itu memiliki imajinasi atau pola pikir yang berbeda-beda untuk menanggapi materi atau hal yang disampaikan baik itu oleh Bapak atau Ibu guru maupun oleh peserta didik yang lainnya. Nah, berpikir secara divergen atau secara mulus ini merupakan salah satu bagian dari berpikir kreatif dalam bermatematika. Menurut para ahli, definisi dari berpikir divergen yaitu ada menurut Sosa, berpikir adalah proses divergen dengan menggunakan berbagai cara mendapatkan hasil atau tujuan. Di samping itu, bahwa dengan memiliki beberapa pilihan siswa memiliki kemungkinan untuk membuat atau merancang strategi baru dan menjadi lebih efisien. Sedangkan berpikir divergen menurut Suryo Subroto yaitu adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang diberikan dalam menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah dan juga menekankan pada keragaman jawaban yang diberikan. Kemampuan berpikir divergen itu dapat tercermin dalam 3 aspek, yaitu ada fluency atau kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan, flexibility atau kemampuan menggunakan berbagai macam pendekatan matematika dalam mengatasi persoalan. Kemudian ada originality atau kemampuan mencetuskan gagasan-gagasan asli. Ada pendapat menurut Karisma, kemampuan berpikir divergen itu adalah proses berpikir yang mana berorientasi pada penentuan jawaban atau alternatif yang berinovasi. Berpikir divergen merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Berpikir divergen adalah kemampuan berpikir yang dilandasi data dan informasi yang ada untuk menemukan berbagai alternatif jawaban terhadap suatu permasalahan, di mana penekanannya kemampuan berpikir divergen ini yaitu ada pada kuantitas berbagai jawaban. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berpikir divergen itu adalah kemampuan peserta didik dalam menghasilkan ide-ide kreatif terhadap penyelesaian masalah matematika. Di mana proses dari berpikir divergen ini yaitu kita harus banyak mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk dalam menghasilkan penyelesaian soal matematika. Ada selanjutnya yaitu mengenai indikator kemampuan berpikir divergen. Ada pendapat menurut Guilford yang menggambarkan berpikir divergen itu bisa dicirikan dengan 4 indikator. Yang pertama, fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Adapun indikator soalnya yang pertama, aspek berpikir dari aspek fluency. Indikator soalnya yaitu yang pertama, siswa dapat lancar dalam mengemukakan berbagai macam gagasan, siswa dapat lancar dalam kata, asosiasi, dan kelancaran ekspresi. Kemudian siswa dapat menghasilkan banyak ide-ide yang relevan dengan masalah. Kemudian ada aspek flexibility, yaitu siswa dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lain. Siswa dapat mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian siswa dapat menghasilkan berbagai macam cara dengan jawaban yang sama.
Selanjutnya yang ketiga ada aspek originality, yaitu siswa dapat memberikan gagasan atau cara yang berbeda dari siswa yang lain. Siswa dapat mengemukakan gagasan yang baru dan unik. Aspek yang keempat yaitu aspek elaboration, yaitu siswa dapat memperinci alternatif jawaban dalam menyelesaikan masalah. Siswa dapat mengembangkan gagasan serta menambahkan detail penjelasan baik lewat lisan maupun tampilan bergambar. Siswa dapat membuat implikasi dari informasi-informasi yang telah tersedia. Selanjutnya yaitu mengenai kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar matematika yang meliputi aspek bebas, progresif, dan ulet, inisiatif, pengenalan diri, serta kemantapan diri. Menurut Munjiman, kemandirian belajar siswa adalah sifat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif siswa untuk menguasai suatu kompetensi. Menurut Nurhayati, kemandirian belajar adalah kemampuan dalam belajar yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, dan motivasi sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain yang relevan untuk menguasai kompetensi tertentu, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Menurut Aisyah, kemandirian belajar berarti kemampuan peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses belajar dan berinisiatif dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemandirian belajar itu kemampuan peserta didik agar berinisiatif, merencanakan atau melaksanakan belajar secara mandiri, serta mengevaluasi hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu ada indikator kemandirian belajar. Yang pertama, ketidaktergantungan terhadap orang lain. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, berperilaku disiplin. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Yang keenam, melakukan kontrol diri. Nah, pun untuk bukti-bukti instrumennya itu terdapat dalam PDF. Tentunya kemampuan berpikir divergen dan kemandirian belajar ini akan pada siswa gitu ya, akan berpengaruh terhadap hasil belajar nantinya gitu. Sebanyak orang yang sedang meneliti, contohnya seperti Junaidi Rahub ini yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gitu ya dari kemampuan berpikir divergen siswa dan kemandirian belajar terhadap hasilnya gitu. Maka dari itu disarankan gitu ya, agar guru atau calon pendidik nantinya itu dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan berpikir divergennya serta bisa membangkitkan kemandirian belajar siswa agar lebih semangat gitu dalam belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat masih banyak terdapat kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.